Ada pengantin yang baru disunting, pengantin baru malu-malu. Membagi waktu itu sangat penting agar semua selesai tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa di video kali ini aku mau share lagi ke kalian kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja, tonton videonya sampai habis dan jangan di skip ya. Aku awali dulu video aku ini dengan bersih-bersih dapur ya teman-teman. Tadi itu aku udah nyapu tapi nggak aku record, dan sekarang ini aku lanjut buat ngepel. Tapi biasanya setelah selesai ngepel ini, setelah kering aku lanjut sapu lagi ya, karena terkadang itu masih suka ada pasirnya gitu. Ada yang samaan nggak kalau misalnya ngepel itu, habis ngepel itu lanjut disapu lagi? Boleh ya tulis di kolom komentar. Selanjutnya setelah dapur itu bersih, lanjut di sini juga aku bersih-bersih di area ruang depan ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku sapu-sapu dulu dan aku bebersih ditemenin sama baby twin aku. Oh ya teman-teman, di sini aku juga ingin share nih ke teman-teman, ke kalian, bagaimana cara aku supaya bisa mengerjakan semua pekerjaan dan juga ngurus anak, bahkan sebagai konten kreator juga. Nah kalau aku itu ya teman-teman, kalau misalnya kerjaan aku itu lagi banyak, yang pertama kali aku lakukan itu, yang paling penting itu ya teman-teman, bangun lebih pagi. Jadi aku akan setel alarm dan aku akan bangun lebih pagi jika memang pekerjaan aku itu lagi banyak. Dan yang kedua itu rencanakan apa saja yang akan kita lakukan hari ini. Misalnya teman-teman hari ini ingin nyuci, ingin nyapu halaman. Nah kayak nyapu halaman itu kan tidak bisa setiap hari ya teman-teman, harus ada jadwalnya. Makanya sebelum kita itu beraktivitas, kita bisa rencanakan dulu atau susun dulu untuk jadwal kita hari ini. Yang ketiga, usahakan selesaikan pekerjaan dengan cepat. Jadi jangan ditunda-tunda gitu teman-teman. Misalnya lagi nyapu sambil main gadget, nah itu bakalan nggak mungkin ya kan. Jadi selesaikanlah semuanya pekerjaan itu secepatnya dan jangan ditunda-tunda. Yang keempat, jangan menumpuk pekerjaan. Misalnya cucian piring banyak, ditumpuk-tumpuk dan ditunda-tunda, itu akan membuat kita itu kerepotan sendiri. Yang selanjutnya, yang kelima, selesaikan dulu pekerjaan yang mengeluarkan banyak tenaga. Misalnya pagi-pagi itu usahakan dulu kayak nyuci, nyapu-nyapu gitu ya teman-teman, karena kan itu lumayan mengeluarkan banyak tenaga ya. Kalau kayak masak menurut aku itu sih agak santai. Oke, selanjutnya yaitu yang nomor 6, jika perlu buatlah catatan jadwal kita, bisa kita tulis di buku ataupun mungkin di catatan handphone, supaya kita itu benar-benar bisa menyelesaikan semua tugas kita dan tidak ada yang ketinggalan. Yang ketujuh, dahulukan mengerjakan pekerjaan yang penting, seperti misalnya nyuci, masak, gitu-gitu. Kalau misalnya hanya untuk sekedar nyapu-nyapu itu kan tidak terlalu penting-penting banget ya teman-teman. Kita itu masih bisa melakukan pekerjaan nyapu-nyapu itu setelah kita selesai masak atau nyuci. Nah teman-teman, di sini juga aku akan sedikit kasih tahu ke kalian ya, jadwal aku setiap hari itu seperti apa sih gitu ya. Kenapa aku itu bisa tetap ngurusin anak, aku itu tetap bisa bikin video setiap hari, upload setiap hari secara konsisten, itu bagaimana cara aku mengatur jadwal-jadwal aku itu. Nah kalau aku itu bangun pagi-pagi itu aku langsung cuci muka dan langsung merendam pakaian, karena kan aku itu nyuci manual ya teman-teman. Jadi aku cuci muka, langsung aku rendam untuk pakaian aku. Nah setelah itu aku lanjut sarapan ya teman-teman. Setelah sarapan aku santai-santai dulu, sambil kadang itu aku main-main handphone ya, bisa balasin komen atau hanya sekedar membuka grup WA. Setelah aku selesai sarapan itu ya teman-teman, aku itu lanjut nyapu-nyapu jika memang perlu. Dan setelah selesai nyapu-nyapu itu akan aku langsung menyuci pakaian gitu ya teman-teman. Dan jika misalnya aku itu udah nyuci, aku tidak akan menunda-nunda ya teman-teman untuk menjemurkan pakaian, itu akan aku langsung jemurkan supaya kerjaan itu benar-benar cepat selesainya.
Setelah selesai aku itu nyuci baju, lanjut juga aku tuh kasih anak-anak makan ya teman-teman biasanya. Terus juga itu kadang aku langsung beberes setelah aku kasih anak-anak makan, seperti aku itu beres-beres atau ngepel gitu ya teman-teman. Setelah aku selesai ngepel atau beberes gitu, terus aku langsung lanjut mandikan anak-anak. Nah, anak-anak udah mandi, langsung aja gitu ya aku itu tidurkan untuk anak-anak. Nah, sambil aku ngelonin anak-anak itu terkadang aku juga cicil-cicil buat ngedit ya teman-teman. Dikarenakan terkadang itu aku tuh pagi kan udah syuting gitu ya, alias sudah nge-record aktivitas aku. Jadi pas anak-anak tidur itu aku langsung cicil-cicil buat ngedit. Nanti kalau misalnya anak-anak itu udah ketiduran gitu ya, aku akan langsung buat dubbing dulu, karena untuk video itu menurut aku sangat penting untuk diselesaikan cepat dan diedit secepatnya, tidak perlu ditunda-tunda. Karena kalau misalnya untuk ngedit itu kalau udah ditunda-tunda itu bakalan kita itu jadi mager. Makanya sebaiknya habis syuting atau habis nge-record video gitu ya teman-teman, itu usahakan untuk langsung diedit biar magernya itu tidak keterusan. Kalau misalnya anak-anak itu udah bangun, aku ajakin anak-anak main. Terus juga nanti kalau misalnya anak-anak itu udah agak anteng, aku pun mulai cicil-cicil untuk ngupasin bawang sambil mantau anak-anak. Jadi aku siapin dulu bahan-bahan yang buat aku masak gitu. Dan aku juga terkadang tuh kalau mau masak, aku siapin dulu jajanan untuk anak-anak ya teman-teman, supaya ketika aku masak mereka itu nggak rewel gitu ya, mereka itu fokus makan jajan. Pokoknya kerjaan aku itu hampir sama setiap hari ya teman-teman. Selesai masak ya beberes gitu. Kalau misalnya anak-anak itu masih anteng, aku lanjut nyuci piring. Kalau enggak ya udah aku lanjut main sama anak-anak. Dan kalau udah sore itu aku lanjut mandi. Dan kalau udah mandi itu aku nggak akan ngerjain pekerjaan rumah lagi. Kalau udah mandi itu aku akan santai-santai sama anak-anak sambil nungguin Pak Su pulang. Dan kalau Pak Su udah pulang ya udah berarti me time sama Pak Su. Pokoknya setiap hari begitu aja ya teman-teman. Dan biasanya itu aku akan santai-santai sambil megang gadget lagi tuh habis maghrib. Jadi pas anak-anak main sama Pak Su, aku juga terkadang tuh sambil main-main HP ya teman-teman. Dikarenakan memang aku juga adalah admin di grup WA YouTuber gitu. Jadi makanya aku juga harus selalu mantau handphone. Aduh ya teman-teman, udah kebanyakan cerita aku ya teman-teman, sampai lupa buat nyapa-nyapa teman-teman semuanya. Hai teman-teman semuanya, terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung di video aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Oke deh teman-teman, di sini aku juga udah mau selesai gitu ya buat nyapu-nyapu halaman ini, halaman yang lumayan luas. Dan ini tuh bener-bener membutuhkan tenaga ekstra ya buat mengerjakannya. Tapi walaupun mengerjakannya itu capek ya teman-teman, setelah kita selesai mengerjakannya dan kita lihat halaman kita itu bersih, itu rasa capek itu juga berasa berkurang ya teman-teman. Mata pun itu jadi bener-bener enak untuk memandang persekitaran yang bersih. Apalagi tetangga aku itu orang itu bersih-bersih ya teman-teman. Halaman mereka itu jarang banget ada sampahnya gitu. Jadi terkadang tuh kalau misalnya halaman aku kotor, aku itu merasa minder sendiri. Oke, setelah aku itu selesai nyapu-nyapu dan juga udah cerita-cerita panjang lebar ya ke kalian tadi, lanjut di sini tuh aku itu metikin cabai. Dan kalian bisa lihat sendiri anginnya itu lumayan kenceng ya teman-teman. Enak banget gitu ya habis beraktivitas metikin cabai terus ditiup sama hembusan angin. Ini tuh bener-bener enak banget gitu. Bawaannya kalau udah kena angin-angin kayak gini, itu bawaannya pengen molor aja. Ini tuh cabenya tuh banyak yang busuk ya teman-teman. Kata Pak Su itu karena efek musim hujan. Jadi kalau misalnya hujan itu berketerusan, itu bisa-bisa bikin cabai itu busuk teman-teman. Terkadang di batangnya itu tuh suka ada yang busuk-busuk gitu. Jadi itu tuh harus benar-benar dipilih. Cuman kalau misalnya hujan itu sesekali, insya Allah cabai ini tuh tumbuh subur gitu. There's not much to do. Tapi alhamdulillah sih ya teman-teman, walaupun sekarang itu lagi musim hujan, lumayan ada juga cuacanya yang panas. Jadi cabai ini tuh masih bisa kayak terselamatkan gitu. Tapi ya terkadang tuh buahnya itu banyak yang berjatuhan di bawah dikarenakan busuk. Terus ada juga buah-buahnya itu dipatok sama ayam gitu teman-teman. Dikarenakan memang ayam di dekat rumah aku itu bener-bener banyak dan besar-besar. Jadi cabai yang tinggi pun itu bisa juga dipatokin sama ayam. Terkadang tuh cabainya itu udah tinggal separuh gitu di batangnya. Nah ini ya teman-teman, cabai yang aku petik hari ini alhamdulillah bisa buat stok.
di kulkas, nanti kalau misalnya habis tinggal dipetik lagi. Nah, alhamdulillah metik cabai udah selesai. Di sini aku pengen liatin ke kalian dulu halaman yang udah aku sapu tadi. Masya Allah, mata memang enak memandangnya ya teman-teman, karena memang halaman ini sudah bersih. Sampai di sini dulu ya teman-teman video aku kali ini, semoga bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.